Dalam kitab Nurul Yakin, karya Syekh Muhammad Khudori, diterangkan Allah telah mewajibkan atas kaum muslimin ibadah sholat supaya mereka selalu dalam keadaan ingat akan kebebasan yang maha tinggi. Dengan demikian, mereka akan menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian Allah menjadikan sholat yang paling utama adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah untuk mengingatkan kaum muslimin terhadap satu sama lain dalam urusan dan keperluan mereka dan guna memperkerat ikatan kerukunan dan persatuan di antara mereka. Bila waktu sholat telah tiba, sangat diperlukan adanya perbuatan yang menyadarkan orang yang lalai dan mengingatkan orang yang lupa, sehingga berjamaah akan bersifat sangat umum. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat untuk memilih pekerjaan yang lebih utama guna mewujudkan tujuan tersebut. Sebagian dari para sahabat ada yang mengatakan bahwa sebaiknya mereka memancangkan bendera bila mana waktu sholat telah tiba. Namun sahabat yang lain menolak usul tersebut, mengingat pekerjaan itu tidak mengingatkan orang yang sedang tidur atau orang yang lalai. Sebagian sahabat yang lain mengusulkan agar menyalakan api di tempat yang tinggi. Usul ini pun ditolak mereka. Sebagian lainnya mengusulkan agar dibunyikan terompet. Hal ini sama dengan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagai panggilan untuk melakukan misa mereka. Rasulullah tidak menyukai cara tersebut, sebab dia sangat tidak suka meniru perbuatan orang-orang Yahudi dalam hal apapun. Kemudian ada sahabat yang mengemukakan agar memakai lonceng, yaitu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Hal ini pun dibenci oleh Rasulullah. Kemudian di antara para sahabat ada yang mengusulkan agar bila mana waktu sholat tiba, ada seseorang yang berseru untuk itu. Akhirnya usul inilah yang diterima oleh Rasulullah. Di antara para sahabat yang diberi tugas untuk mengumandangkan seruan itu ialah sahabat Abdullah bin Zaid. Tatkala ia sedang dalam keadaan setengah tidur dan setengah terjaga, tiba-tiba tampaklah seseorang berdiri di hadapannya. Lalu orang tersebut berkata, "Maukah engkau aku ajari kalimat-kalimat yang akan engkau serukan sebagai panggilan sholat?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Tentu saja aku mau." Orang itu kemudian mengajarkan kalimat azan yang sering kita dengar selama ini. Ketika sahabat Abdullah bin Zaid terjaga, segera ia menghadap Rasulullah, lalu menceritakan apa yang telah dilihatnya dalam mimpinya itu. Spontan Rasulullah menjawab, "Sungguh hal ini merupakan impian yang benar." Setelah itu Rasulullah bersabda, "Ajarkanlah kalimat-kalimat tersebut kepada sahabat Bilal, karena ia lebih keras suaranya daripada engkau." Ketika sahabat Bilal sedang menyerukan panggilan tersebut, tiba-tiba datanglah sahabat Umar bin Khattab seraya menyingsingkan kainnya, lalu berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah,
Sungguh, aku telah memimpikan hal yang sama. Rasulullah selalu memerintahkan sahabat Bilal pada setiap fajar Ramadan agar menyerukan azan 2 kali. Yang pertama, untuk membangunkan orang-orang guna melakukan sahur. Yang kedua, untuk melakukan sholat subuh. Adapun azan untuk sholat Jumat pada permulaannya diserukan bila mana khotib duduk di mimbar. Hal ini berlaku sejak zaman Rasulullah hingga zaman Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan ketika orang-orang Islam semakin bertambah banyak, ia menambahkan seruan lainnya yang dilakukan di atas az-zawra. Wallahu a'lam bishawab.